Setelah tahu PKI ada di balik G30S, kemarahan rakyat Yogyakarta meledak, kantor PKI pun diserbu. Begitulah yang terjadi di Yogyakarta pada bulan Oktober tahun 1965. Setelah peristiwa G30S PKI meletus di Jakarta awal Oktober tahun 1965. Julianto Ibrahim dalam buku Malam Bencana 1965 dalam Belitan Krisis Nasional Bagian 2, Konflik Lokal, mengungkapkan sejak mulai dibentuk Dewan Revolusi di Yogyakarta tanggal 1 Oktober tahun 1965. Masyarakat Yogyakarta, terutama dari golongan Islam, telah mencurigai PKI di belakang aksi-aksi di Jakarta dan Yogyakarta. Pemahaman masyarakat Yogyakarta bahwa yang harus bertanggung jawab atas pembunuhan 7 perwira di Jakarta dan kematian Katamso dan Sugiono adalah PKI. Fakta yang memperkuat pengalaman kolektif masyarakat Yogyakarta atas kejahatan PKI adalah pertama, Mayor Mulyono yang terinfiltrasi PKI dengan segera membentuk Dewan Revolusi. Kedua, PKI dan simpatisannya dengan segera mendukung Dewan. Ketiga, pada saat Dewan Revolusi di Jakarta mengalami kegagalan, Aidit menuju Yogyakarta dan Surakarta yang pada waktu itu masih dikuasai oleh Dewan Revolusi. Keempat, pasukan Yonel yang terinfiltrasi PKI seperti Mayor Wisnu Aji, Pelda Kamil, Kartawi, Sertu Alip Toyo, dan lain-lain mengakui dan terbukti membunuh Kolonel Katamso dan Letkol Sugiono. Sementara itu, reaksi masyarakat Yogyakarta setelah memahami PKI berada di balik peristiwa keji itu meledak, ingin segera menghancurkan PKI. Hal ini disebabkan PKI terlalu sering terlibat konflik dengan berbagai pihak dan PKI sangat arogan karena merasa punya kekuatan yang lebih besar dari kekuatan politik lainnya. Kenyataan itu menimbulkan sakit hati kekuatan lainnya dan baru bisa dilampiaskan setelah kegagalan PKI dalam peristiwa September tahun 1965. Setelah Mayor Mulyono mengumumkan Dewan Revolusi tanggal 1 Oktober tahun 1965. Malam harinya generasi muda Islam mengadakan pertemuan di rumah HM Jamhari di Patehan. Dalam pertemuan itu disepakati pembentukan Gemuis atau Generasi Muda Islam yang bertujuan menentang gerakan 30 September oleh PKI dan menolak Dewan Revolusi di Yogyakarta. Lalu, setelah Dewan Revolusi berhasil dihancurkan pada tanggal 4 Oktober tahun 1965, Gemuis mulai berani melakukan demonstrasi dan protes menentang PKI. Pada tanggal 4 Oktober tahun 1965, aksi Gemuis dimulai oleh Pada Mulia Lubis yang berdemonstrasi di daerah basis. Seperti diketahui, ketika pada saat Dewan Revolusi di Jakarta mengalami kegagalan, Aidit menuju Yogyakarta dan Surakarta yang pada waktu itu masih dikuasai oleh Dewan Revolusi. Dan 4, pasukan Yonel yang terinfiltrasi PKI seperti Mayor Wisnu Aji, Pelda Kamil, Kartawi, Sertu Alip Toyo, dan lain-lain mengakui dan terbukti membunuh Kolonel Katamso dan Letkol Sugiono. Sementara itu, reaksi masyarakat Yogyakarta setelah memahami PKI berada di balik peristiwa keji itu meledak, ingin segera menghancurkan PKI. Hal ini disebabkan PKI terlalu sering terlibat konflik dengan berbagai pihak dan PKI sangat arogan karena merasa punya kekuatan yang lebih besar dari kekuatan politik lainnya. Kenyataan itu menimbulkan sakit hati kekuatan lainnya dan masa Gemuis mengumandangkan yel-yel yang menentang PK seperti Ganyang Dewan Revolusi, Ganyang Aidit, Ganyang Untung, Mulyono dan Sahirman, Gantung Aidit, bubarkan PKI dan lain-lain. Mereka bergerak ke arah perempatan Tugu sambil membakar poster CGMI dan papan nama bertuliskan, Harian Rakyat. Lalu massa bergerak ke selatan menuju Malioboro sambil membersihkan poster-poster dukungan pada PKI di sepanjang jalan dan menggantinya dengan tulisan-tulisan yang menentang PKI. Pada saat massa Gemuis sampai di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, mereka merusak kantor PKI yang terdapat di situ dengan melempari kaca-kaca gedung hingga pecah. Massa Gemuis dieluk-elukan dan disambut kegembiraan oleh masyarakat di sekitar Kauman, Suronatan, Noto Prajan, dan Ngadiwinatan. Pada tanggal 5 Oktober tahun 1965, Gemuis mempersiapkan demonstrasi yang lebih besar dengan berkumpul di depan Masjid Kauman. Massa yang datang jauh lebih banyak dari massa sebelumnya. Dari Masjid Kauman massa bergerak menuju Malioboro kemudian berbelok menuju Jalan Jenderal Sudirman dan terus ke Jalan Solo. Tatkala sampai di rumah Kolonel Katamso, massa berteriak, kembalikan Kolonel Katamso.
Sesampainya di Jalan Solo massa berbelok menuju Pengok, kemudian ke Jalan Wahidin, dilanjutkan ke Jalan Gunung Ketur, lalu melewati Sentul dan terus menuju Pakualaman. Sesampainya di Pakualaman, kantor Sopsi yang berada di wilayah itu dirusak massa dan papan nama Sopsi diturunkan. Dari Pakualaman massa menuju Sayidan terus ke Yudonegaran dengan maksud menghancurkan kantor CGMI Komisariat Sospol UGM. Menjelang sore, massa sudah sampai di Alun-Alun Utara dan langsung menuju markas IPPI di sisi utara Alun-Alun Utara. Kantor IPPI kemudian dirusak dan papan nama yang berukuran besar diturunkan. Pintu-pintu, jendela-jendela, dan genteng dihancurkan massa. Dari kantor IPPI, massa bergerak menuju Jalan Pangurakan sambil menghujat kantor Baperki yang dianggap berbau komunis. Dari kantor Baperki, massa berbelok menuju Jalan Ahmad Dahlan untuk kembali merusak kantor PKI. Penjaga gedung PKI tersebut lari ketakutan dan bersembunyi di toko onderdil milik orang Cina yang terletak di sebelah barat kantor PKI. Massa berhasil mendobrak pintu dan merusak segala yang ada di dalam gedung. Kertas-kertas yang menumpuk banyak, bendera PKI dan sebuah sepeda kumbang Hummel dikeluarkan dan dibakar. Akan tetapi pembakaran itu tidak jadi karena dilarang oleh polisi yang berjaga di sekitar wilayah itu. Setelah demonstrasi tanggal 4 dan tanggal 5 Oktober tahun 1965 berjalan sukses, demonstrasi-demonstrasi berikutnya mendapat perlawanan dari massa PKI dan simpatisannya. Suasana Yogyakarta menjadi tegang karena massa PKI dengan senjata tajam dan beberapa memakai senapan mengancam kelompok pemuda Islam. Melihat situasi yang menjadi tegang, pengurus Gemuis untuk sementara waktu menghentikan aksi demonstrasi. Setelah RPKAD datang ke Yogyakarta, massa Gemuis berani kembali melakukan demonstrasi-demonstrasi.